Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala awwal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Sedaya ingkang mulya, monggo kita lajengaken asmenika. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabipun Sirajul Anam. Bab ingkang baru nggih menika mahwal Islam. Napa niku Islam? Apa itu Islam? Al-Islamu fil lughati ibaratun fit tasdiqi wa taslimi. Islam di dalam bahasa adalah ibarat atau tetembungan atau misal atau contoh fit tasdiqi wa taslim, di dalam membenarkan dan berserah diri. Jadi Islam secara bahasa menurut kitab ini adalah ibarat atau tetembungan di dalam membenarkan, meyakinkan, dan berserah diri, taslim. Walit tasdiki mahallu khasun wa huwa al-qalbu. Sedangkan dalam pembenaran atau membenarkan itu tempatnya khusus dalam hati. Wa huwa al-qalbu, hati, walisan, dan utawi lisan iku tarjumanuhu. Lisan adalah terjemahan daripada hati. Jadi tempat keyakinan itu berada di hati, sedangkan lisan itu adalah terjemahan daripada hati. Wa amma taslimu fa innahu amun fil qalbi wal lisani wal jawarih. Adapun berserah diri, fa innahu amun, maka sesungguhnya taslim adalah umum, mencakup dari kesemuanya. Berserah diri itu ya berkeyakinan, ya berikrar atau mengucapkan dalam lisan, wal jawarih, dan beramal melalui anggota. Sedangkan berserah diri itu meliputi hati, lisan, dan anggota atau jawarih. Ini yang disebut taslim. Jadi orang yang berserah diri itu hatinya yakin, lisannya mengucapkan, anggotanya mempraktekkan. Amma fi syar'i, adapun di dalam syarat iku al-imtithalu wal inqiyadu lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam syariat itu adalah yang dimaksud Islam di dalam syariat adalah imtisalu wal inqiyadu. Manut atau taat, menuruti, wal inqiyadu, dan manut, taat, lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa saja yang datang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima minad-din, yaitu sesuatu apapun yang diajarkan dari agama. Bidorurati, kelawan pasti. Ya. Yang dimaksud Islam secara syara adalah manut, taat, mengikuti apa saja yang datang bersama Rasulullah Muhammad SAW, yang diajarkan berbagai macam melalui agama, kelawan pasti, dengan pasti. Jadi kalau tidak mengikuti agama ya bukan Islam. Jadi mengikuti apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in kepada ulama bersanad sampai kepada kita. Jadi kalau orang mengambil langsung kepada Nabi, ya itu namanya tidak mau mengakui ulama. Loh, sudah ada hadis Nabi, taunya dari mana? Nah, ini
Makanya pengertian daripada Al-Quran dan Al-Hadis itu kita hendaknya mengikuti para ulama. Karena ulama lah yang paling tahu. Sahabat, ulama, tabiin itu yang paling tahu tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Wa amma alamatul Islam arba'u khisolin awalu sobri bihukmillah. Adapun alamat orang Islam, alamat Islam itu ada 4. Ada 4 perkara, ada 4. Yang pertama, al-awwalu as-sabru bihukmillahi ta'ala. Sabar tentang dengan hukum Allah. Yang pertama adalah sabar dengan hukum-hukumnya Allah. Apa yang diberikan kepada kita tentang hukum, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan seterusnya, atau apa saja, perintah, larangan, kita bersabar. Artinya kita laksanakan kalau itu perintah, kita jauhi kalau itu larangan dengan hati yang sabar. Semua ada tanda-tandanya gitu. Mau hujan ada tandanya, mau ngantuk, mau tidur ada tandanya, mau ke belakang juga ada tandanya. Orang mau punya gawe juga ada tanda, semua. Nah, ini tanda-tanda orang Islam atau Islam itu. Pertama adalah sabar dengan hukum Allah. Yang kedua, ar-ridha bil qadari ar-athani wathani ridha bil qadari. Yang kedua adalah hati kita ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan yang ditentukan kepada kita oleh Allah. Ya, contohnya kita ditakdir orang menjadi orang ngerti, orang pinter, punya anak banyak, punya anak sedikit, punya kekayaan, punya jabatan dan seterusnya, punya keluarga yang baik, punya keluarga yang tidak rukun, yang rukun dan seterusnya. Kita harus ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Itu tanda yang kedua. Asalisu ikhlas fit tawakkuli 'ala Allah Ta'ala. Yang nomor 3 adalah ikhlas. Ikhlas di dalam ketawakalan kita, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah yang sesungguhnya adalah setelah berusaha berdoa dan berserah diri. Dan ini yang disebut pasrah yang lengkap. Kalau pasrah saja tidak berusaha, itu namanya tidak lengkap. Kalau kita berserah diri kepada Allah tapi sudah lengkap, insya Allah itu mudah bagi kita. Ilmunya ditata, amalnya juga ditata, doanya ditata, tinggal kita berserah diri kepada Allah. Itu tawakal. Contohnya, tawakalnya, pasrahnya, ada orang meninggal, mayitnya dimandiin ya, dia manut, dibungkus juga manut, ditanam dalam tanah juga manut. Itulah tawakal. Allah menakdirkan kita seperti apapun, menentukan seperti apapun kepada kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Allah akan mencukupi kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Itu pasti. Yakin, kalau kita yakin Allah akan mencukupi kita. Warabi'u al-islamu ay inqiyadul lil maula. Yang nomor 4 adalah manut atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perintah, larangan, kemubahan, anjuran, dan seterusnya. Ini kita manut kepada Allah. Menghormati tetangga, mencari ilmu, dan seterusnya. Contoh-contoh banyak. Mendidik anak, berbaik kepada keluarga, dan seterusnya. Ini kita berserah diri atau taat dengan apa-apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Inilah 4
atau inilah definisi Islam secara bahasa, secara syariat, dan tanda-tanda orang Islam. Tanda-tanda Islam itu tadi ada 4. Yang pertama adalah manut. Amalan yang pertama adalah sabar dengan hukum Allah. Yang kedua ridho dengan apa yang ditakdirkan. Yang nomor 3 ikhlas di dalam tawakal kepada Allah. Yang nomor 4 adalah berserah diri dan taat manut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.